Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Fajir Nur Rahman. Saya berasal dari Universitas Setiabudi Surakarta. Prodi saya yaitu S1 Teknik Industri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari Pak Adi untuk menyukupi atau melengkapi UKAD 3 saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, oke, di sini dosen pengampunya yaitu Pak Adi Triwahyudi. Soalnya yaitu ada 3. Yang pertama, cari 4 jurnal yang menjadi referensi proposal kalian selama ini. Review bagian abstrak dengan menandai komponen-komponen penyusun abstrak. Perhatikan juga kalimat yang dituliskan, berikan koreksi yang diperlukan. Kemudian lihat dan review keyword yang dicantumkan, berikan koreksi jika diperlukan. Nah, terus soal yang ketiga yaitu buatlah video dalam bentuk video dalam presentasi. Nah, upload ke bagian komentar thread OK3 di Google Classroom. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Dan seperti ini proposal yang saya buat, karena kemarin pada pertemuan 1 sampai pertemuan 12 kemarin saya dituntut untuk membuat proposal. Nah, maka dari itu saya mengambil referensi dari beberapa jurnal. Sebenarnya jurnal saya itu referensinya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 6 jurnal referensi, karena di sini tadi di soal menyebutkan 4 jurnal referensi saja. Baik, saya mulai dari referensi jurnal yang pertama, yaitu saya mengambil dari pengaruh program kesehatan dan keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT PLN Persero cabang Pinrang. Nah, maksud di sini jurnal kesehatan keselamatan kerja dibuat tahun 2017 dengan kata kunci atau keyword kesehatan, keselamatan, dan produktivitas kerja. Ditulis oleh Andi Adam Saputra, asalnya instansi yaitu S1 Manajemen UIN Alauddin Makassar. Nah, reviewernya saya sendiri Fajar Nur Rahman, asal instansi S1 Teknik Industri Universitas Setiabudi Surakarta tahun 2020 ya teman-teman. Reviewnya. Nah, ini seperti ini jurnalnya teman-teman semuanya. Seperti ini pengaruh program kesehatan dan keselamatan kerja ketiga pada produktivitas kerja pada PLN gitu. Saya tidak akan mereview ini karena di soal tadi menyebutkan bahwa suruh mereview mengenai abstrak ya teman-teman. Saya langsung buka saja ke abstraknya seperti ini. Nah, untuk abstraknya saya bacakan sedikit ya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PLN Persero cabang Pinrang, dan seberapa besar pengaruh program kesehatan dan keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja pada PT PLN Persero cabang Pinrang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk abstraknya, dan ini untuk keywordnya sesuai dari panduan Pak Adi. Seperti ini ya teman-teman. Menurut saya ini sudah tepat, karena di dalam sini tidak ada revisi sama sekali menurut saya. Hanya saja ini terlalu rumit untuk ini. Sedangkan untuk pengujian validitas, uji reliabilitas serta uji normalitas, nah ini terlalu rumit bagi saya. Untuk yang lainnya sudah seperti yang diminta Pak Adi, mengenai yang pertama yaitu kelebihan yang ditawarkan, bagaimana usulan yang ditawarkan, bagaimana metode dan pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan hasil yang diperoleh seperti apa. Di sini sudah tertera. Nah, ini apa yang ditawarkan. Terus ini tujuan penelitian untuk mengetahui apakah program kesehatan keselamatan kerja berpengaruh signifikan. Nah, ini dan metode penelitian yang digunakan yakni metodenya. Terus ini hasilnya. Seperti itu ya teman-teman. Bagi saya tidak ada revisi. Seperti itu Pak Adi. Dan untuk keywordnya
ini sudah sesuai kesehatan, keselamatan dan produktivitas kerja. Oke, saya lanjut untuk jurnal yang kedua, yaitu analisis penerapan aturan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada PT Kaltim Prima Kol Sangatta. Ya, ini jurnal akuntansi manajemen madani dibuat pada tahun 2019 dengan volume 3 nomor 2. Kata kuncinya kesehatan, keselamatan kerja. Disusun dan ditulis oleh Meita Sondang Rizky. Asalnya instansi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta. Reviewernya saya, Fajar Nur Rahman. Asal instansi S1 Teknik Industri Universitas Diabudi Surakarta tahun 2020. Oke, langsung saja ke jurnalnya. Seperti ini jurnalnya, teman-teman. Ini jurnal akuntansi manajemen madani dibuat oleh Meita Sondang Rizky, serta ini judulnya analisis penerapan aturan kesehatan Sangatta. Ini asal instansinya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya langsung ke abstraknya saja. Nah, untuk abstraknya saya sudah sedikit banyaknya membaca dari tadi di bawah, karena ini salah satu menjadi referensi saya menyusun contoh pembuatan skripsi pada pada matkul Metopen kemarin. Saya sudah banyak baca dari jurnal ini dan beberapa jurnal yang tadi saya sebutkan di pertama. Ini seperti ini tujuan yang dilakukan penelitian ini, tujuannya apa sudah. Terus ini keunggulannya ataupun ini kelebihannya menurut saya ini. Nah, ini bagi saya kelebihannya. Penelitian dilakukan dari bulan Juli, berlangsung sekitar 4 bulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi. Karena saya pribadi suka observasi, jadi bagi saya untuk keunikan dan keunggulan dari abstrak ini adalah terdapat di sini observasinya. Dan ini untuk keywordnya kesehatan, keselamatan kerja. Seperti ini teman-teman semuanya. Nah, ini hasilnya. Ini sudah sesuai format yang diminta oleh Pak Adi, Pak dosen. Seperti ini. Dan kita lanjut lagi ke jurnal yang ketiga, teman-teman semuanya. Ini jurnal yang ketiga, yaitu analisis dampak adanya penambang pasir Merapi yang modern terhadap penambang pasir tradisional Merapi. Nah, ini disusun oleh Anita Kusmiati dengan keyword pendapatan, luas lahan, jam kerja, penambangan. Nah, ini disusun 2019. Asalnya instansi yaitu Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, reviewernya saya sendiri, Fajar Nur Rahman. Asal instansi S1 Teknik Industri Universitas Diabudi Surakarta pada tahun 2020. Nah, seperti ini. Ini ya teman-teman, analisis dampak adanya penambang pasir Merapi modern terhadap penambang pasir tradisional Merapi. Nah, ini disusun oleh Anita Kusmiati dengan nomor mahasiswa 15313261, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, ini disusun pada tahun 2019. Nah, kita beralih langsung ke abstraknya saja. Abstraknya seperti ini teman-teman. Ini abstraknya bagi saya sudah mantap banget, karena di situ sudah sesuai dengan format yang diminta sama Pak Adi, yaitu mengenai tujuannya. Nah, ini yang pertama, tujuan untuk menganalisis dampak adanya penambang pasir modern. Lalu
seperti ini. Bagi saya keunggulan dari penelitian ini atau skripsi ini di abstrak yaitu di sini. Sebentar teman-teman, saya tunjukkan. Dia menggunakan metode pengambilan sini. Nah, seperti ini. Keunggulannya menurut saya di sini, teman-teman semuanya. Untuk abstrak ini tidak ada revisi dari saya. Untuk keywordnya pendapatan, luas lahan, jam kerja, penambangan. Ini seharusnya ada N-nya, ada N, tetapi di sini tidak ada N. Jadi typo, kurang huruf N teman-teman semuanya. Pendapatan, luas lahan, jam kerja, penambangan. Nah, oke, saya lanjut lagi teman-teman ke jurnal yang keempat, yang terakhir. Bagi saya untuk skripsi dari Mbak Anita Kusmiati, revisinya hanya itu saja mengenai typo di keyword. Di keywordnya di sini tadi teman-teman. Oke, saya lanjut skripsi yang keempat, yaitu mengenai hubungan antara perilaku kesehatan dan keselamatan kerja K3 dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja di PT Aneka Adilogam Karya Ceper Klaten. Nah, kenapa saya ambil jurnal di sini? Kenapa saya ambil jurnal ini? Karena jurnal ini dekat dengan saya, satu kabupaten. Kecamatannya pun dekat dengan saya. Nah, kata kunci atau keywordnya kejadian kecelakaan kerja, perilaku keselamatan dan kesehatan kerja K3, ditulis oleh Pujiana Pratiwi pada tahun 2016. Asalnya instansi yaitu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, teman-teman semuanya. Reviewernya sendiri Fajar Nur Rahman, asal instansi S1 Teknik Industri Universitas Budi Surakarta pada tahun 2020. Oke, next kita lanjut ke skripsinya. Kita mulai dari atas ya teman-teman. Bentar. Nah, ini untuk judulnya hubungan antara perilaku kesehatan dan keselamatan kerja dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja di PT Aneka Adilogam Karya di Ceper. Oke. Seperti itu. Ini kita langsung ke abstraksi saja. Ini untuk keywordnya kejadian kecelakaan kerja, perilaku keselamatan dan kesehatan kerja K3. Nah, ini sudah bagus banget untuk kata ataupun yang diminta seperti ini. Yang tadi untuk ini istilah asing pada abstrak berbahasa Indonesia ditulis cetak miring, sedangkan dalam bahasa Inggris ditulis tegak. Nah, ini teman-teman. Ini kebalik. Jadi bahasa Inggris ditulis yang miring dan bahasa Indonesia ditulis yang jadi kata-kata yang berbahasa Inggris untuk abstrak berbahasa Indonesia itu ditulis dalam dengan font yang miring. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini sudah sesuai yang diminta Pak Adi. Ini apa yang ditawarkan dari penelitian tersebut. Nah, ini terus ini tujuannya penelitian tersebut dan ini metodenya. Terus hasilnya ini seperti itu ya teman-teman. Saya mereview yang bahasa Indonesia saja yang lebih mudah saya pahami. Karena skripsi ini atau jurnal ini saya jadikan referensi hanya untuk patokan saja, Saya tidak mengkutip dari skripsi ini, melainkan saya hanya untuk patokan saja. Seperti urutannya dan bagaimana cara penulisannya dan sebagainya, seperti itu saja. Tapi saya tidak mengkutip. Nah, ini untuk bahasa Inggrisnya, teman-teman. Nah,
Mungkin cukup itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.